Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI dengan materi ikatan kimia. Nah, di sini ada soal, jika nomor atom S sama dengan 16, O sama dengan 8, di antara 3 oksida belerang, sulfur monoksida atau SO, sulfur dioksida atau SO2, dan sulfur trioksida atau SO3, yang mana yang merupakan senyawa polar. Nah, dari soal ini kita perlu mencari elektron valensi dari S dan O terlebih dahulu. Jadi S itu dia punya nomor atom 16. Kalau kita pakai konfigurasi elektron singkat, dia jadinya Ne 3S2 3P4. Kemudian O dengan nomor atom 8, konfigurasi elektron singkatnya He 2S2 dan 2P4. Nah, dari konfigurasi ini kita bisa tahu kalau S itu punya elektron valensi sama dengan 6 dan O juga punya elektron valensi sama dengan 6. Dilihat dari sini ya, jumlah elektronnya gitu. Nah, kemudian dari konfigurasi elektron ini kita bisa menggambarkan struktur Lewis dari ketiga senyawa ini. Nah, untuk struktur Lewis dari SO, struktur Lewisnya seperti ini. S itu dia punya 6 elektron valensi dan O juga punya 6 elektron valensi. Nah, jika berikatan, 2 elektron valensi dari S dan O akan saling berikatan atau saling memakai bersama pasangan elektronnya. Kemudian senyawa SO2. Untuk struktur valensi senyawa SO2 seperti ini, S dia punya 6 elektron valensi, di mana di sini ada O dengan 6 elektron valensi juga, dan ada O satunya ya dengan 6 elektron valensi. Nah, kalau berikatan, masing-masing O akan mengikat 2 elektron valensi dari S, dan S juga akan mengikat 2 elektron dari masing-masing O. Kemudian, yang terakhir ada senyawa SO3. Untuk senyawa SO3, struktur Lewisnya seperti ini. Nah, masing-masing O mengikat 2 elektron dari unsur S. Nah, di sini yang ditanya adalah senyawa polar. Kita ingat dulu pengertian dari senyawa polar. Jadi, senyawa polar itu terjadi kalau senyawa tersebut memiliki pasangan elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen tersebut, salah satunya harus tertarik lebih kuat ke salah satu atom gitu. Nah, biasanya senyawa kovalen polar itu dia punya 3 ciri-ciri gitu ya. Nah, yang pertama dia punya keelektronegativan lebih dari 0. Kemudian bentuk molekulnya itu asimetris, dan dia memiliki pasangan elektron bebas di dalam senyawanya gitu. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri senyawa polar ini, kita bisa melihat ya kalau untuk senyawa SO dia termasuk senyawa yang polar. Kenapa? Karena perbedaan keelektronegativan dari unsur S dan O itu lebih dari 0. Karena unsur S dan O itu kan dia punya perbedaan keelektronegatifan yang berbeda gitu ya. Jadi pasti nilai keelektronegatifannya lebih dari 0. Sehingga untuk senyawa SO bisa kita bilang ini adalah senyawa polar. Kemudian untuk senyawa SO2. Nah,
di senyawa SO2 itu ada PeB. Kita lihat dari atom pusat S-nya. Di sini memiliki pasangan elektron bebas, sehingga senyawa SO2 juga dia termasuk senyawa polar. Kemudian untuk senyawa SO3, nah di atom pusatnya itu sudah tidak terdapat pasangan elektron bebas lagi, kemudian bentuk molekulnya dia simetri ya, sehingga perbedaan keelektronegatifannya itu sama dengan 0 gitu. Nah, ini termasuk senyawa yang non polar. Sehingga jawaban yang tepat adalah senyawa SO dan SO2, yaitu yang B. Oke, teman-teman, kemudian soal selanjutnya. Nah, di sini unsur X dan Y dapat membentuk senyawa XBr3, YBr3, dan YBr5. Jika nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 5 dan 15, pernyataan yang benar adalah. Nah, di sini kita diberikan nomor atom dari unsur X dan Y ya. X itu nomor atomnya 5, Y itu nomor atomnya 15. Nah, sehingga kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya, konfigurasi elektron singkat ya, X itu jadinya He 2S 2 2P1, kemudian Y itu Ne 3S2 3P3. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita mengetahui kalau X itu punya elektron valensi sama dengan 3 dan Y itu punya elektron valensi sama dengan 5. Nah, kemudian di sini kita diberikan 3 senyawa yang berbeda, gitu ya. Ada XBr3, YBr3, dan YBr5. Nah, untuk mengetahui mana senyawa yang polar dan non-polar, kita perlu menuliskan struktur Lewisnya atau menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, untuk senyawa XBr3, X itu punya 3 elektron valensi. Ketiga elektron valensi tersebut berikatan dengan unsur Br. Nah, Br itu punya 7 elektron valensi. Nanti ya teman-teman, Br itu dia termasuk golongan 7A, sehingga dia punya 7 elektron valensi. Nah, ketiga unsur Br ini itu berikatan dengan X gitu. Jadi 3 elektron dari X itu berikatan dengan masing-masing 1 elektron dari si Br. Nah, kemudian ada senyawa Y, Br3. Nah, Y itu dia punya 5 elektron valensi yang berikatan dengan Br3 gitu. Jadi ada 3 unsur Br-nya yang berikatan dengan unsur Y. Ingat, Br itu dia elektron valensinya sama dengan 7 ya. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, Br akan mengikat 1 elektron dari Y, Br yang lain juga sama, gitu. Nah, si Y akan mengikat masing-masing 1 elektron dari si Br. Kemudian yang terakhir ada senyawa Y, Br5. Nah, biar gampang kita ini aja ya, Y itu kan dia punya 5 elektron valensi berikatan dengan Br5 gitu ya. Berarti ada 5 ikatan di sini yang berikatan dengan si Br5. Nah, kemudian yang ditanya adalah mana pernyataan yang benar. Nah, kalau kita lihat dari struktur Lewisnya ini, kita ingat dari soal sebelumnya, senyawa polar itu punya 3 ciri-ciri ya, yaitu perbedaan keelektronegatifan yang lebih dari 0, kemudian bentuk molekulnya itu asimetris, dan yang terakhir dia memiliki PeB.
atau pasangan elektron bebas. Nah, dari sini kita lihat kalau X itu atom pusat yang sudah tidak memiliki pasangan elektron bebas ya, sehingga untuk X Br3 itu kita bisa bilang dia termasuk senyawa non-polar, karena dia tidak punya PeB. Kemudian senyawa YBr3. Nah, di senyawa YBr3 di sini ada satu pasang elektron bebas dari atom pusatnya gitu ya. Sehingga senyawa YBr3 ini termasuk senyawa yang polar. Kemudian yang terakhir untuk YBr5, Y-nya di atom pusat sudah tidak punya pasangan elektron bebas lagi dan strukturnya dia sudah simetris atau bentuk molekulnya dia sudah simetris. Nah, sehingga senyawa YBr5 itu termasuk senyawa yang non-polar. Sehingga pernyataan yang benar dari A sampai E itu adalah yang C. Ya, YBr3 lebih polar dibandingkan YBr5. Ini kelihatannya kalau YBr3 itu dia punya satu pasang elektron bebas, sementara YBr5 dia tidak punya pasangan elektron bebas gitu. Oke teman-teman, cukup sekian ya pembahasan soal kita kali ini. Nah, jika teman-teman ingin membahas soal ujian yang lain seperti SIMAK UI, UM-UGM, atau perguruan tinggi yang lain bisa komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!